semuanya, kembali lagi sama si L di sini. Kali ini kita akan lanjut cerita misteri nyata yang ketiga. Judulnya Sumur Tua. Singkat, cuma 2 kata, Sumur Tua. Mari kita mulai. Hai, namaku Crescentia L. Umurku 15 tahun dan saat ini aku baru saja lulus SMP. Sudah lulus SMP. Kenapa saya bersemangat? Lanjut. Langsung saja ke intinya, kejadian ini bermula saat aku berumur 4 tahun. Oke, ada noise nggak apa-apa ya, biarin ya, ini siang-siang soalnya. Lanjut. Saat itu aku masih duduk di taman kanak-kanak. Ya, TK. Seperti biasa aku bermain seorang diri karena aku tidak memiliki teman. Aku tak memiliki teman karena semua temanku pindah sekolah karena pekerjaan orang tua mereka saat kenaikan kelas. Dan aku sangat sulit mendapatkan teman karena aku sangat pemalu dan sangat mudah menangis. Hari ini aku bosan bermain di dalam kelas dan aku memutuskan untuk bermain dengan teman-temanku dari SD sebelah. Oke, aku ingat. Jadi waktu TK itu emang teman-teman dekatku itu kayak selalu aja orang yang anaknya tentara atau anaknya apa gitu, pokoknya orang yang selalu pindah-pindah gitulah. Teman dekatku tuh selalu orang pindahan, jadi kayak ya, jadi kalau mereka pindah aku bakal sendirian. Nah, waktu itu pas banget temanku baru pergi, baru pindah. Terus karena aku emang suka sendirian, jadi aku main-main ke ayunan. Nah, di situ tuh ada anak-anak SD lagi main ke TK karena posisinya itu sebelahan. Jadi mereka sering main ke TK, ada jebolan gitu di tembok. Ya, aku ingat mereka masuk lewat jebolan itu, terus mereka suka main di ayunan karena ayunannya tinggi, jadi ya anak-anak TK kesulitan, jadi yang pakai itu anak-anak SD gitu. Lanjut. Tapi sesampainya di dekat ayunan tempat kami biasa berkumpul, teman-temanku dari SD ternyata sudah lulus, jadi mereka tidak dapat bermain denganku lagi. Oke, jadi ini ceritanya lompat-lompat banget ya. Jadi yang pertama, kehilangan teman karena dia pindah. Kedua, udah dapat teman SD, ternyata kakak kelas ini udah lulus semua. Jadi bener-bener sendirian. Oke. Terus lanjut. Aku akhirnya memutuskan untuk berkeliling TK seorang diri. Tiba-tiba mataku tertuju pada sebuah sumur tua di pojok samping halaman TK. Kebetulan mulai kenaikan kelas, aku tak lagi ditunggui oleh orang tuaku. Jadi aku bebas melakukan apa saja di sekolah. Ya. Aku ini emang dari kecil suka banget sendirian menjelajah sesuatu, apalagi bangunan. Ya itu udah kayak emang suka banget gitu. Nah, aku ingat waktu itu kan jarang banget ada orang yang ke belakang TK. Waktu itu TK aku tuh masih satu bangunan gitu, terus kelasnya tuh cuma disekat. Jadi satu ruangan ada 2 sekat, jadi 3 ruangan gitu. Nah, karena emang bagian belakang itu rumputnya tinggi-tinggi, jadi kayak anak-anak tuh takut ke sana. Nah, waktu itu aku main ke sana sendirian karena gak ada temen. Ya, terus aku nemu sumur tua. Aku masih inget, itu sumur sampai sekarang masih ada. Kalau aku lewat situ tiap ke SMA atau tiap pulang kampung tuh selalu kayak ngecek TK aku gitu. Kelihatan, kita jalan di samping jalan raya aja udah kelihatan itu sumurnya. Emang rumputnya tinggi-tinggi banget, kayak ilalang gitu. Nggak tahu ini aku kesambet apa. Emang waktu kecil tuh nggak waktu kecil, sekarang juga masih gitu. Emang rada-rada. Lanjut, setelah aku melihat sekeliling sepi dan tidak ada seorang guru pun, aku memutuskan untuk mendekati sumur tua itu. Ya, seperti tokoh-tokoh di film horor, emang gitu, emang penasarannya itu tinggi, emang selalu mendekati sesuatu yang berbahaya. Itulah aku. Lanjut.
Perlahan-lahan kulangkahkan kaki kecilku ke arah sumur tua itu. Setelah cukup dekat, aku pun melongokkan kepalaku untuk melihat bagian dalam sumur tua itu. Iya, ngelongok gini, ngelongok ngelihat ke dalam gitu. Kayak isinya apa gitu. Logis banget. Sampai sekarang masih gitu. Penasaran tuh langsung aja gitu, kayak otak tuh nggak jalan. Ya lanjut. Dan entah apa yang ada di dalam pikiranku saat itu, aku duduk dengan tenang di pinggiran mulut sumur tua itu cukup lama. Bayangin anak TK main di sumur tua yang dikelilingi sama ilalang sendirian, nggak tahu ngapain di situ. Aku ingat aku cuma duduk di pinggiran, bener-bener cuma duduk, nggak tahu ngapain. Sekarang tuh kalau lewat situ tuh aku kayak, ini maksudnya aku yang kecil kayak, kok bisa gitu loh, ngapain kayak itu sumur padahal kelihatan horor gitu loh, ngapain gitu loh. Lanjut. Dan aku menutup mataku merasakan kedamaian yang kuinginkan selama ini. Kurasakan angin sepoi-sepoi membelai lembut rambutku, udara segar yang masuk ke dalam tubuhku, dan suasana yang sangat tenang. Ya, aku masih ingat waktu itu aku duduk diem gak ngapa-ngapain, terus lama-lama kayak terbuai sama suasana alam. Aku tuh emang gampang banget terbuai sama suasana alam, kayak bener-bener ngerasain damai, yang bener-bener damai setiap aku kayak berada di alam yang terbuka, kayak udah sendirian, tenang, udah pokoknya udah enak lah gitu. Kayak meditasi spontan gitulah. Terus emang suka gitu dari kecil, menikmati alam tuh emang paling mantap. Lanjut. Tiba-tiba saja tubuhku tertarik ke belakang dengan sangat keras. Semakin lama semakin keras. Aku berusaha bertahan dengan mengandalkan kedua tangan kecilku untuk terus berpegang pada mulut sumur tua itu. Aku masih ingat jelas banget itu. Tiba-tiba aku kan lagi gini, kayak lagi menikmati hidup, mantap jiwa gitu kan, tiba-tiba wes gitu, wes bener-bener kayak ketarik gini, terus lama-lama kayak gini sampai kayak ya ampun, udah hampir jatuh. Pokoknya aku tuh sampai ini tangan tuh kayak pegangan di mulut sumurnya gitulah. Terus lanjut, aku tak tahan lagi. Tuhan tolong aku, Tuhan selamatkan aku. Aku janji aku tak akan datang ke sini sendirian lagi. Kumohon tolong aku Tuhan, hanya itu yang bisa kulakukan. Bertahan dan berserah diri kepada Tuhan. Mantap kan? Kecil-kecil, selengean, kayak apa sih, nggak ngerti takut sama sekali, barbar. Terus ketika dapat sesuatu yang kayak gitu, manggil Tuhan. Ya emang sih waktu itu rajin ke gereja, rajin sekolah minggu, jadi yang ada di pikiran tuh ya Tuhan lah, yang paling bisa diandalkan, paling bisa dipanggil itu pasti Tuhan lah. Nah, tapi tuh ya ampun, lanjut. Tarikan itu justru semakin keras hingga aku tak sanggup lagi untuk mengatakan sesuatu pun di dalam hatiku, maupun berteriak minta tolong karena mulutku tak dapat digerakkan. Kalian tahu kayak orang ketindihan atau orang yang hampir kesurupan, kayak mulut tuh gak bisa dibuka. Jadi ini aku teriaknya itu di dalam hati. Kalau teriak keras mah pasti guru-guru udah datang. Ya, lanjut. Aku terus bertahan semampuku walau hatiku sudah pasrah. Tiba-tiba tarikan itu hilang dalam sekejap. Aku langsung melompat turun dari mulut sumur tua itu dan kembali melongok ke dalamnya, namun tak ada apapun di sana kecuali kegelapan. Lalu aku bergegas kembali ke kelasku dan duduk diam sambil terus-menerus berterima kasih pada Tuhan lewat hati kecilku. Tamat. Ya, jadi aku tuh sering banget mengalami hal-hal yang tidak mengenakan ketika aku mendatangi tempat-tempat yang berbahaya. Tapi ya gitu, tetap aja balik gitu loh. Mau ada bangunan tua, mau ada kayak kuburan keramat, mau ada
sesuatu yang aneh, yang mistis, pasti itu aku datangi. Nggak tahu kenapa, udah tahu itu bahaya, udah tahu kayak hampir terenggut berkali-kali, tapi nggak tahu lah, tetap aja maju gitu loh. Emang rada-rada. Terus kayak kayak apa ya, hampir selalu tuh sendirian dan gak ada yang bisa nolong selain Tuhan. Dan gak tahu gimana, kenapa ya ada anak yang kayak aku gitu loh. Emang aneh banget, aneh. Ya sekian dulu cerita masa kecil saya di TK. Gila, itu aku masih ingat banget sih. Itu sumur tuh nggak gede-gede banget sih, paling berapa ya, seberapa ya, nggak ada ukuran, pokoknya nggak terlalu besar lah, nggak terlalu besar, cuma emang kelihatan udah tua banget. Terus ya yang jelas serem. Terus kayak ya emang dalam lah, namanya sumur, mana ada yang cetek kan, nggak tahu dah. Begitulah masa kecil saya ya. Bye minasan.